Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk sesi keselamatan kesehatan kerja ini, perkenalkan saya Indri. Saya dari Departemen K3 FKM UI akan menyampaikan materi tentang K3 ini dalam bentuk video. Topik bahasan yang akan saya sampaikan dalam sesi K3 ini yaitu terdiri dari sejarah dan perkembangan K3, pengertian K3, pengertian bahaya dan resiko, macam-macam bahaya di tempat kerja, manajemen resiko, dan yang terakhir adalah hierarchy of control atau tingkatan dalam pengendalian K3. Kita mulai dari yang pertama, sejarah dan perkembangan K3. Sejarah K3 dimulai pada saat era revolusi industri atau pada saat abad ke-18, di mana di sini adanya perubahan sistem kerja yang awalnya menggunakan tenaga manusia saja, kemudian berubah dengan adanya mesin-mesin industri, sehingga adanya pengenalan metode baru dengan mesin baru dan adanya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, pekerjaan pun mulai diorganisasi berdasarkan keahlian-keahlian dari masing-masing tenaga pekerja. Oleh karena ini, muncul beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemajanan atau sumber bahaya pajanan ini berasal dari tempat kerja. Berkembang lagi pada saat era industrialisasi, di mana industri memang sudah semakin meluas, banyak yang melakukan padat karya untuk memenuhi kebutuhan produk di pasar. Nah, dari sini perkembangan akan K3 pun juga semakin mengikuti dari perkembangan teknologi juga. Nah, di sini dikembangkan juga ada alat pelindung diri, adanya safety devices untuk mesin-mesin, ya, ataupun untuk alat-alat pengaman dari peralatan yang dipakai. Kemudian berkembang lagi searah dengan perkembangan bahwa K3 itu tidak cukup hanya di lantai produksi, tapi juga harus diterapkan dari awal proses bisnis, yaitu mulai dari input proses hingga ke output, selaras juga dengan banyak berkembangnya teori mengenai kecelakaan kerja, misalnya dari teori domino, dari teori loss quotient model, dan juga perkembangan dari manajemen. Nah, ini kita sebut sebagai era manajemen, ya. Maka berkembang pula K3, di mana K3 ini memang harus ada secara organisasi manajemen di suatu perusahaan. Nah, dari sini berkembanglah organisasi K3. Kenapa K3 itu perlu ada? Karena K3 ini penting untuk memenuhi hak asasi dari semua pekerja, di mana kita tahu memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ini termasuk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, artinya yang aman, yang sehat di tempat kerjanya. Kemudian K3 ini sudah banyak aturan perundangan yang berlaku di negara kita, maka perusahaan pun juga wajib untuk menerapkan K3 untuk memenuhi peraturan perundangan tersebut. Jadi karena ada aspek hukum atau ada aspek legalnya. Kemudian yang ketiga, untuk ekonomi, di mana K3 ini tujuannya untuk menghindari adanya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Maka dengan diterapkan K3 untuk mendukung berlangsungnya proses bisnis dengan baik untuk meningkatkan produktivitas, sehingga tujuan organisasi atau tujuan perusahaan pun akan tercapai, yaitu mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang dihasilkan. Ini adalah tujuan kita bekerja, memang tujuannya untuk mendapatkan produktivitas yang safe, di mana tujuannya, dampaknya adalah produktivitas akan berjalan dengan lancar atau target produktivitas akan tercapai dan kesejahteraan para pekerja pun akan tercapai. Nah, ini tidak akan terjadi jika pada saat kerja itu terdapat kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan maka tujuan produktivitas yang safe ataupun produktivitas memenuhi target kesejahteraan tadi juga akan terhindari. Kenapa ya? Kan pada saat kecelakaan proses produksi itu akan terhenti sementara atau kacau, dan kemudian kalau terjadi korban, apalagi korbannya adalah tenaga kerja yang memang handal, kompeten di bidangnya, maka perusahaan akan kehilangan satu tenaga kerja yang memang mumpuni di bidangnya, dan ini biasanya
tidak tergantikan seperti itu, dan kemudian kerugian yang dialami oleh perusahaan pun besar. Nah, sehingga di sini safe production ataupun benefit production dan well-being yang tadi tidak akan tercapai. Oleh karena itu K3 memang menjadi penting. Nah, di sini ada fenomena gunung es untuk biaya kecelakaan, di mana biaya kecelakaan itu biasanya yang terukur hanya untuk medis, pengobatan, perawatan, kompensasi gaji ke karyawan ataupun ke keluarganya. Tetapi dari kecelakaan sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Makanya seperti fenomena gunung es, bagian yang di bawah itu, di bawah permukaan laut yang tidak terlihat, nah itu jauh lebih besar daripada yang terlihat, di mana ada biaya kerusakan properti. Kalau misalnya propertinya tidak diasuransikan ya, kerusakan produk, material, hambatan produksi, terus biaya legal hukum, kemudian biaya fasilitas perawatan gawat darurat ya, apalagi kalau misalnya terjadi kecelakaannya itu juga termasuk pencemaran lingkungan, maka yang dihadapin pun juga semakin banyak, misalnya tuntutan dari warga setempat ya kan, kemudian dari NGO, nah itu akan semakin banyak. Belum lagi untuk mengganti karyawan yang kompeten tadi yang misalnya menjadi korban ya kan, kita harus memulai lagi melakukan rekrutmen, seleksi karyawan baru, itu kan semuanya membutuhkan biaya ya kan. Terus kemudian otomatis berkurangnya hasil produksi dan citra dari perusahaan karena adanya kecelakaan. Kalau citra perusahaan turun, itu biayanya memang tidak terukur ya. Nah, itu kerugian perusahaan kalau terjadi kecelakaan.